Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat. Dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia," orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Untuk menghentikan pertengkaran itu, Yesus menjelaskan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pada suatu saat, setiap orang akan mati. Tetapi pengikut Kristus mati untuk dilahirkan dalam kekekalan dan dibangkitkan. Karena pada saat itulah firman Yesus ini akan digenapi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau yang mulia berkenan merendahkan dirimu sampai hadir secara mengagumkan dalam sakramen Ekaristi. Tubuhmu yang mulia Kau samarkan dalam hosti yang kecil, agar kami dapat menopangnya dengan telapak
tangan kiri dan memegangnya dengan 2 jari saja untuk memasukkannya ke dalam mulut kami. Terima kasih ya Yesus, karena tubuh-Mu kudus, maka setiap kali kami menyambut tubuh-Mu, telapak tangan dan jari-jari kami Kau kuduskan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Karena di setiap misa, Engkau berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Buatlah kami semakin rindu menyambut tubuh-Mu dalam sakramen Ekaristi. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.